Halo, aku Keisha Lefronka, berperan menjadi Wulan. Aku karakternya jauh banget dari Keisha. Dia karakternya dingin, misterius, terus dia juga indigo, dia bisa, itu bukan karakter sih, tapi itu salah satu kelebihannya, dia bisa melihat apa yang manusia biasa tidak bisa lihat, nanti akan membantu temannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya tidak ada pertimbangan karena dari dulu tuh dari kecil aku sama keluarga aku tuh tiap malam, jadi kita tuh makan malam selalu bareng, abis makan malam sholat apa segala macam. Setelah itu kita nonton film bareng dari aku kecil sampai aku gede, dan itu selalu film horor karena mama aku suka banget thriller dan horor, jadi selalu film-film yang begitulah ya. Jadi begitu aku masuk ke dunia peran, aku pengen banget main film horor, tapi belum ada tuh. Aku apalagi waktu itu masih kecil, jadi kayak mainnya romance SMA, yang kayak gitu-gitu loh, yang pertemanan SMA. Jadi belum sampai ke ada tawaran horor. Terus begitu ditawarin, sangat amat excited lah aku. Aku bener-bener cari, aku nanya nih apa yang harus aku siapin apa. Aku bener-bener cari referensi kerasukan itu dari awal, kayak referensi filmnya apa yang aku bisa tonton. Sama aku udah mind mapping kayak karakternya ini mau aku bawa kemana, menurut aku Wulan ini bagaimana. Sampai yang tadi sempat aku cerita juga, aku punya buku kecil gitu, itu isinya tentang karakter Wulan. Bahkan itu masih belum pasti aku memerankan si Wulan ini, tapi aku udah punya catatan-catatannya. Jadi begitu pas mau casting, aku tinggal baca dikit terus udah langsung. Terus aku latihan juga sama mama aku, terus lihat ada YouTube kan yang kayak mistis-mistis, yang kayak Kak Sarah sama Karissa, itu aku tonton semua. Sangat, karena pas syuting sejujurnya capek karena aku berisik banget kan orangnya. Terus begitu jadi Wulan tuh bener-bener diem, yang kayak diem, dingin, flat gitu. Terus aku kadang-kadang kayak misalnya scene-scene berat tuh aku nggak mau, begitu habis take selesai next scene, aku tuh nggak mau takut lepas lagi gitu Wulannya, karena nemuin Wulan tuh kadang-kadang susah gitu. Jadi kayak begitu di lokasi aku diem aja udah, aku nggak komunikasi sama siapapun, aku diem aja kayak aku tahan bentar, nanti begitu scene beratnya udah lewat baru hahihi lagi, terus begitu take juga langsung jadi Wulan lagi gitu. Kayaknya kebawa dikit-dikit doang sih setelah syuting. Menurut aku itu ya udahlah ya, maksudnya itu berperan selama sebulan kan aku jadi orang lain gitu. Jadi begitu lepas tuh aku masih kayak dingin gitu loh, masih kayak orang kayak gitu doang. Aku lupa kayak, ya ampun ini Wulan bukan Keisha, langsung kayak gitu, langsung akhirnya sadar gitu. Banyak sih, beberapa poin, beberapa adegan sempet kesel sama Wulan kayak nggak perlu lah kayak gitu, kayak ya udah urusan lo sendiri aja, nggak usah susah-susah ngurusin orang lain. Tapi di sisi lain ternyata banyak belajar juga dari Wulan, karena dia ternyata di balik dinginnya, cueknya dan misteriusnya itu dia punya hati yang baik. Dia punya kemampuan yang orang lain nggak punya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan itu untuk membantu orang-orang sekitarnya gitu. Sejauh ini sangat menyenangkan meskipun kadang-kadang stres, apalagi waktu itu kita syuting ini bulan Oktober tahun lalu, 2023 ya berarti. Itu waktu aku mengadakan konser tunggal pertama aku, dan itu ada di Malaysia, dan itu bener-bener konser yang terkonsep, yang kayak ada storyline-nya apa segala macem, dibantu juga sama Mika waktu itu. Jadi kita bener-bener tiap hari, tiap detik aku ketemu Mika karena ngurusin konser dan persiapan si Wulan ini, Malam Penjemput Nyawa. Jadi itu bener-bener bareng-barengan tuh, itu stresnya ada banget, tapi alhamdulillah berjalan lancar semuanya dan semoga hasilnya memuaskan. Perbedaannya banyak banget sebenarnya. Kalau nyanyi kan sebenarnya sama-sama teamwork, sama-sama membutuhkan kerjasama. Cuman bedanya kalau nyanyi itu cepet mungkin. Kalau dari segi waktu, nyanyi itu cuma datang paling lama di perjalanan aja. Itu pun kadang sehari bisa 2 kali nyanyi, 3 kali nyanyi gitu. Paling cuman naik pesawat, landing,
datang nyanyi pulang kayak gitu. Kalau syuting ini bener-bener nungguin seharian, belum lagi kalau tiba-tiba hujan, belum lagi kalau tiba-tiba mataharinya beda, di set lagi lightingnya gitu sih yang paling kerasa tuh itu, karena jangka waktunya juga sebulan, syuting itu 3 minggu 1 bulan. Kalau nyanyi bener-bener bolak-balik itu sih yang paling kerasa. Tapi dua-duanya sangat menyenangkan. Itu pertanyaan yang nggak akan aku bisa jawab karena dua-duanya aku suka banget dan tantangannya juga beda-beda. Kalau nyanyi mungkin adaptasi tiap panggung beda, audiensnya juga beda, jadi kita bawain lagu-lagu yang beda, terus komunikasi juga beda. Tapi kalau syuting itu bener-bener yang peran yang beda, jadi semuanya tuh belum lagi nanti pindah selama sebulan, kayak kemarin kan kita syuting di Jogja gitu. Jadi itu sih tantangannya beda-beda, jadi dua-duanya sangat amat aku suka, jadi aku tidak bisa jawab. Sempet sebenarnya, apalagi dari segi waktu itu. Waktu itu pernah aku syuting apa, bukan dari judul ini, tapi aku syuting waktu itu, kalau ingat aku pagi, jam 8 pagi, aku udah nyampe jam 7, standby jam 7, aku udah nyampe sebelum jam 7. Terus ternyata aku nunggu lama banget, ternyata aku take-nya baru jam 8 malam. Dan aku bener-bener standby di situ, karena kalau pulang takut tiba-tiba dipanggil, dan itu lokasinya jauh. Jadi itu sih culture shock, kayak emang harus kayak gini ya kalau syuting gitu sih. Awal-awalnya kan masih adaptasi, jadi masih nggak ngerti itu. Lebih ke gini, sebenarnya kalau kayak gitu-gitu kan kerja tim ya, kadang-kadang ada miskom yang di luar kontrol kita juga gitu. Jadi aku selalu nyesuaiin jamnya aja, tapi aku make sure biasanya kalau udah kayak feeling gak enak nih, kayak ini kayaknya jam segini, terus masih scene-nya masih segini, terus kayak aku hitungin sendiri, terus aku make sure lagi, kayak ini aku tetap jam 3 ya, terus ternyata dirubah jam 5, oke makasih gitu sih paling nggak gitu. Kalau nggak biasanya aku bawa cemilan, aku suka banget cemil, jadi aku bener-bener berangkat syuting itu aku bawa 1 tas gede gitu sih, cemilan aku, selimut semuanya, jadi biar nyaman juga kalau nunggu di lokasi. Komunikasi dan preparation sih sebenarnya. Sangat insecure, karena juga bukan dunia yang aku pahami, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi ternyata jadi konsep hidup aku tuh selalu learning by doing. Akhirnya karena ketemu orang-orang yang lebih senior dan mau untuk ngajarin aku, belum lagi sutradara yang sabar untuk menghadapi aku yang baru, jadi itu sangat membantu. Semua orang-orang baik di sekitarku itu banyak banget bantu, karena aku juga banyak banget nanya kayak, oh kalau syuting tuh gini ya, kalau peran ini gimana, tapi sangat amat membutuhkan teamwork, dan alhamdulillah sejauh ini banyak banget yang bantuin. Seperti tadi ya, tidak bisa menjawab karena aku suka dua-duanya, jadi kalau bisa selama tidak mengganggu dan tidak merugikan pihak lain, aku pengen banget jalanin dua-duanya kayak kemarin. Jadi semoga sejauh ini lancar. Paling manajer aku aja yang pusing karena ngatur waktunya, belum lagi kalau preparation kan ada fitting, ada tes makeup, ada segala macam. Kalau nyanyi juga harus bolak-balik gitu. Jadi semoga banget bisa jalan dua-duanya. Amin. Aku sendiri, aku pengen, sebenarnya dari kemarin kalau ditanya gitu tuh aku pengen banget main film horor gitu doanya. Tapi karena sudah terjawab, sudah dikasih, jadi alhamdulillah semoga kedepannya makin bisa memberi warna dalam dunia perfilman, bisa memberikan dampak positif juga dari film-film yang aku peranin.